السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kepada kita semua. Maka sudah semestinya bagi kita untuk terus berusaha menggunakan nikmat umur, nikmat kesempatan yang masih diberikan kepada kita ini untuk terus memperbanyak amal saleh, untuk terus memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya memang kita diciptakan tujuannya adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Ya, maka keberadaan kita di dunia ini tujuannya adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya jangan sampai kemudian saking sibuknya kita dalam mencari dunia, kita lupa dengan akhirat kita. Saking sibuknya kita mencari rezeki, kita lupa terhadap Sang Pemberi rezeki. Ya, tidak semestinya demikian. Orang yang kondisinya seperti itu berarti dia sudah salah jalur, sudah salah dalam melangkah, sudah melupakan tujuan dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitab Tauhid. Itu kita akan bahas bab yang ke-52. Itu bab la yuqalu assalamu ala Allah. Bab larangan dari mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan bagi Allah. Fi sahih an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah, assalamu 'ala Allah min 'ibadihi. Assalamu 'ala fulanin wa fulan." Ini kata Abdullah bin Mas'ud, kami dahulu ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang kami dalam salat-salat kami itu mengucapkan assalamu ala Allah min ibadih.
keselamatan bagi Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulanin wa fulan, keselamatan bagi si fulan dan si fulan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nah mendengar para sahabat mengucapkan assalamu ala Allah tadi itu, keselamatan bagi Allah dari hamba-hambanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu, jangan kalian mengucapkan ucapan itu. Ya. La taqulu assalamu ala Allah, jangan kalian katakan keselamatan atas Allah. Fa inna Allaha huwas salam, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah as-salam. Kan salah satu nama dari nama-nama Allah adalah as-salam. Makanya Nabi SAW bersabda, fa inna Allah wassalam. Jadi jangan kalian mengatakan keselamatan bagi Allah, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah as-salam, dialah sang pemberi keselamatan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh di sini, arada al-musannifu bil babi an-nahya an qawli assalamu ala Allah. Jadi penulis kitab ini menginginkan dengan bab ini untuk menegaskan kepada kita tentang larangan seorang hamba itu mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Kenapa? Li'anna Allah wassalam, atau li'anna assalam min asma'illah. Karena assalam itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah, dan itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, bahwasanya Allah adalah as-salam, artinya as-salim min kulli naqsin wa aibin, falahul kamalul mutlaq min jami'il wujuh. Apa arti dari salah satu nama-nama Allah adalah as-salam? Apa makna as-salam dari nama-nama Allah? Makna yang pertama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah as-salim min kulli aibin wa naqsin. Itu zat yang selamat, zat yang suci dari segala kekurangan, yang bersih dari segala cacat. Falahul kamalul mutlaq min jami'il wujuh. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki kesempurnaan dari segala sisi. Nama-nama Allah itu maha sempurna, sifat-sifat Allah itu maha sempurna, zat Allah subhanahu wa ta'ala semuanya sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan pada nama-nama, sifat-sifat, apalagi zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna pertama dari nama Allah as-salam. Makna yang kedua dari nama Allah subhanahu wa ta'ala as-salam, itu salah satu dari Asmaul Husna, adalah al-musallim li'ibadihi min kullil afat. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menyelamatkan hamba-hambanya dari segala mara bahaya, yang menyelamatkan hamba-hambanya dari segala keburukan-keburukan, dari segala mudarat-mudarat. Allah yang menyelamatkan hamba-hambanya. Ay minhus salam, itu darinya, dari Allah subhanahu wa ta'ala as-salam, ya keselamatan. Wa ala hadha fala yuqalu assalamu ala Allah.
Maka oleh karena itu tidak boleh bagi seorang hamba untuk mengucapkan keselamatan bagi Allah. Ya. Li'anna hadhihi sighatu du'ain. Karena mengatakan assalamu ala Allah ini bentuknya doa. Kan gak mungkin kita mendoakan keselamatan bagi Allah. Padahal Allah itu adalah sang pemberi keselamatan. Ya. Beda antara kita mengatakan keselamatan atas Allah dengan Allah itu adalah assalam. Beda. Kalau kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah assalam, sang pemberi keselamatan, benar. Bujur seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan keselamatan atas Allah, nah ini yang nggak benar. Ya, masa kita doakan keselamatan bagi Allah, padahal Allah sendiri adalah as-salam. Allah sendiri adalah sang pemberi keselamatan. Wa hadza fi tanaffusun lahu subhanahu. Maka orang yang mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah, sejatinya ucapan ini mengandung penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia orang mengatakan assalamu ala, keselamatan bagi Allah, mendoakan keselamatan bagi Allah, yang enggak boleh. Ya. Karena Allah itu sendiri adalah sang pemberi keselamatan. Fahuwa ghaniyun an kulli ahadin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kaya dari segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak butuh terhadap makhluk-makhluknya. Justru yang ada sebaliknya, kita yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan bagi Allah, berarti kita mendoakan kebaikan bagi Allah. Ini menunjukkan Allah butuh kepada makhluknya. Na'udzubillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala qayyum, maha berdiri sendiri. Ya, tidak membutuhkan makhluknya. Wa huwa alladhi yud'a wa laysa bihajatin ila du'ain nas. Yang ada justru kita yang minta keselamatan kepada Allah. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak membutuhkan doa manusia. Walaysa bihajatin ila du'ain nasi lahu bi an yaslam minal afati wan naqais. Nah, jadi itu dia. Itu dia alasan kenapa kita tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, justru yang kita doakan keselamatan itu adalah kepada sesama manusia. Ya, makanya kita kalau bertemu dengan saudara kita ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini benar, kita mendoakan saudara kita supaya dia diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini baru benar. Bukan kemudian doa keselamatan itu kita peruntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru kalau ini dilakukan oleh seorang hamba, maka ini bentuk penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bentuk merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi assalamu ala itu kita peruntukkan kepada makhluk, kepada sama, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya di antara doa setelah kita zikir apa? Ya, setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terus apa? Allahumma antas salam
wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah sang pemberi keselamatan. Wa minkas salam, dan ya Allah darimu keselamatan itu. Nah, kalau Allah sang pemberi keselamatan, keselamatan itu sumbernya dari Allah Azza wa Jalla, berarti kalau ada seseorang mendoakan keselamatan kepada Allah, ini bentuk merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya nggak boleh kita mengucapkan ucapan tadi itu. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa hubungan hadis ini dengan tauhid yang menjadi pembahasan kita dalam kitab ini? Kata beliau, min jihati annal adab ma'a asma'illahi wa sifatihi alla yukhatab Allah bihadzal khitab fa huwa al-ghaniyyu 'an ibadihi wa fi hadzal lafzi tanaqqusun fi tahqiqit tauhid. Jadi kenapa hadis ini ya ditempatkan dalam pembahasan tauhid? Ya, alasan pertama karena pembahasan atau larangan mengucapkan assalamu ala Allah ini bentuk adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar jangan sampai kemudian seorang hamba mengucapkannya, karena itu bentuk merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana itu akan mengurangi kesempurnaan tauhid seorang hamba. Ya. Kemudian alasan yang kedua, min jihati anna asma'u subhanahu wa sifatihi kamilah falaysa bihajatin ila man yusallimu minan naqais. Kenapa pembahasan ini dimasukkan dalam pembahasan tauhid? Ini ditinjau dari sisi bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha sempurna. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak berhajat kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan doa-doa dari makhluknya. Justru yang ada sebaliknya. Ya, kita yang membutuhkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, untuk saudara kita. Makanya kita sering mendoakan dengan keselamatan. Ya, setiap kali berjumpa kita katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi. Doakan keselamatan atasmu, ya, dan rahmat Allah serta keberkahan bagimu. Kita pun menjawab begitu pula untukmu keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru yang ada seperti itu. Ya, bukan kemudian ya doa tersebut kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia. Ya. Kemudian yang berikutnya, bab yang ke-53. Bab qaul Allahumma ighfirli in syi'ta. Nah, ini. Ya, kadang kita terjerumus dalam larangan ini tanpa kita sadari. Itu bab tentang larangan orang yang berdoa. Isi doanya apa? Dia mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ya, jadi ada tambahan jika engkau menghendaki. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Atau misalnya, ya Allah, berikanlah aku kesehatan jika engkau menghendaki. Ya Allah, tolonglah aku dalam beribadah kepadamu jika engkau menghendaki. Nah, apa hukum ucapan doa seperti ini? Ada tambahan jika engkau menghendaki. Maka dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang dari kalian berkata dalam doanya, Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Allahumma arhamni in syi'ta. Begitu pula, jangan salah seorang dari kalian berdoa mengatakan, ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Kemudian kata Nabi, liya'zimil mas'alah. Kalau salah seorang dari kalian itu berdoa, hendaknya dia yakin dengan doanya itu. Hendaknya dia yakin dengan doanya itu. Sehingga enggak perlu dia menambahkan embel-embel in syi'ta. Jika engkau menghendaki, enggak perlu. Yakin saja dengan doa kita itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, dari ampunannya, dari rahmatnya, dari kasih sayangnya. Minta langsung sama Allah, dan enggak perlu ditambahi dengan in syi'ta itu. Fa innallaha la mukrihalah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang memaksanya. Wali muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal yu'azzim ar-raghbata fa innallaha la yata'azzamu syai'un a'tah. Hendaknya salah seorang dari kalian ketika berdoa, dia itu yu'azzim ar-raghbah. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang paling besar yang dia inginkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang sulit baginya untuk diberikan. Jadi sebesar apapun yang kita minta kepada Allah, itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak usah nanggung-nanggung. Minta saja yang terbesar dari apa yang kita inginkan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesuatu yang sulit baginya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada hamba-Nya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kata pensyarah kitab ini, al-muradu bil bab, yang dimaksud dengan bab ini, annal mar'a yanbaghi lahu idza arada tahqiq at-tauhid, bahwasanya bagi seorang hamba jika dia ingin merealisasikan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, an yatadarra'a lillahi bitamamiz zul, hendaknya dia merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri di hadapannya, wal khudu', serta tunduk patuh kepadanya, wa ta'zimu lillah, dan mengagungkannya. Wa min dzalika alla yaqula fi du'ai, dan di antara bentuk tunduk patuhnya, di antara bentuk pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah itu hendaknya dia dalam doa-doanya itu dia tidak mengucapkan in syi'ta tadi itu. Jangan dia mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Jangan. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Ini ada dua alasan kata beliau di sini. Alasan yang pertama, annal 'abda la ghina lahu 'anillah.
Dikarenakan seorang hamba itu tidak bisa berlepas diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba itu pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala situasi dan kondisinya. Ya, makanya di antara doa pagi dan sore yang kita ucapkan apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Yang artinya, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, yang maha mengurus hamba-hambanya, dengan rahmatmu aku minta pertolongan ya Allah. Maka ya Allah, perbaiki segala urusanku dan jangan engkau tinggalkan aku tanpa pertolonganmu ya Allah, walaupun hanya satu kedip mata, jangan. Kenapa? Karena kita itu tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Nah, wa ta'liqud du'a bil masyiah fihi ihamun bil istighna' an dzalik. Orang ketika dia mengatakan, ya Allah, rahmati aku kalau engkau menghendaki, ya Allah, ampuni aku kalau engkau menghendaki, ini ada unsur, ya, si hamba itu ada unsur seolah-olah dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faka'annahu yaqul in syi'ta faf'al wa in syi'ta fala taf'al. Jadi seolah-olah si hamba yang mengatakan, ya Allah, ampuni aku kalau engkau menghendaki, itu seolah-olah dia mengatakan apa? Ya, seolah dia mengatakan, ya Allah, ampuni aku, jika engkau menghendaki, ampuni, kalau enggak ya sudah, enggak apa-apa. Ya kan? Kan maknanya kurang lebih seperti itu. Ya. Ya Allah, kalau engkau berkehendak, ampuni aku. Kalau enggak ya sudah, enggak usah. Nah, ini mengandung unsur seolah-olah hamba itu kurang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dilarang berdoa dengan tambahan in syi'ta tadi itu, jika engkau menghendaki. Ya. Karena itu mengandung seolah-olah hamba itu, mengandung makna seolah-olah hamba itu kurang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan yang kedua, kata beliau di sini, wa annahu yush'iru bi anna hunaka man yukrihu Allah ala dzalik. Orang yang berdoa mengatakan, ya Allah, ampuni aku jika engkau menghendaki, ini mengandung makna seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang memaksanya. Dan seolah-olah si hamba itu menganggap ada, ya, selain Allah yang memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan ampunan, sehingga si hamba itu mengatakan, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah, ampuni aku jika engkau menghendaki. Nah, maka ini dia dua alasan, ya, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dua alasan yang menjadikan kita tidak boleh berdoa dengan mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, itu enggak boleh. Ya, ya Allah, ampuni aku jika engkau menghendaki, rahmati aku jika engkau menghendaki, enggak boleh. Ya, karena dua alasan tadi itu. Kemudian kata beliau di sini, alaqatul bab bitauhid. Apa hubungan bab ini dengan tauhid? Maka hubungannya ada dua. Yang pertama, anna ta'liqad du'a bil masyiah su'u adabin ma'allah. Jadi orang yang berdoa, yang minta kepada Allah, kemudian dia kaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mengandung unsur kurang adabnya si hamba itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haitsu yuhimul istighna' 'anil maghfirah, di mana si hamba itu dengan doanya tadi itu seolah-olah dia itu kurang butuh terhadap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini bisa mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang.
Ya. Kemudian alasan yang kedua, fa inna man ata bima yushiru bi anna Allah lahu mukrih lam yakum bi tamamir rububiyah. Maka seorang hamba, ya naudzubillah, kalau dia meyakini ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat sesuatu, maka ini menunjukkan tidak sempurnanya tauhid rububiyah dari si hamba itu. Ya, li'anna tamamar rububiyah annahu la mukrihulah. Karena termasuk dari bentuk kesempurnaan tauhid rububiyah seseorang adalah dengan dia meyakini bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia alasan kenapa pembahasan ini dimasukkan ke dalam bab tauhid begitu. Ya, jadi para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kita berdoa hendaknya kita yakin dengan doa kita itu. Enggak usah diembel-embeli dengan jika engkau menghendaki, enggak usah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang maksanya untuk memberikan apapun kepada hamba-hamba. Yakin saja apa yang kita minta kepada Allah, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Ya. Berbeda dengan kalau kita ingin mengerjakan sesuatu. Ya, kalau di sana kita dianjurkan untuk mengaitkannya dengan kehendak Allah. Ya, misalnya ada kawan kita ngajak besok kita mancing ya, misalnya kita katakan insya Allah. Ya, maka kalau itu dianjurkan memang. Ini lain pembahasan. Ya, jangan sampai disamakan ya. Kalau ini dalam berdoa kita dilarang mengatakan ya Allah ampuni aku jika kau menghendaki, rahmati aku jika kau menghendaki. Ini nggak boleh, karena alasan yang kita sebutkan tadi itu. Tapi kalau dalam hal kita berjanji untuk melakukan sesuatu, ada kawan kita ngajak, kita katakan insya Allah, justru itu yang dianjurkan. Cuman insya Allah bukan berarti kemudian kita meremehkan janji itu. Karena sebagian orang menganggap kalau dia katakan insya Allah itu berarti bisa jadi bisa enggak. Bahkan kemungkinan besar enggak gitu. Justru mengatakan insya Allah itu betul-betul dia bertekad kuat untuk melaksanakan janjinya itu. Ya, jangan dibalik begitu. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang kita tidak tahu, sesuatu ini baik atau buruk bagi kita, nah, maka di sana kita boleh mengatakan apa? Allahumma. Ya, misalnya seorang yang sudah, ya bisa kita katakan sudah kayak bosan hidup gitu. Nah, boleh dia mengatakan begini, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Boleh. Dan itu yang Nabi SAW ajarkan. Artinya apa? Ya Allah, ya hidupkanlah aku, panjangkanlah umurku. Kalau memang seandainya ya hidup atau umur panjang itu adalah yang terbaik bagiku ya Allah. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Namun ya Allah, ya kalau seandainya mati itu lebih baik bagiku, maka matikanlah aku ya Allah. Kalau seandainya kematian itu adalah lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku ya Allah. Nah, kalau seperti ini boleh. Ya, ketika kita minta sesuatu yang kita nggak tahu ini baik ataukah buruk bagi kita. Ya, maka di sana boleh kita berdoa dengan doa seperti tadi. Ya, sama dengan doa istikharah. Ya, misalnya kita bingung milih ini, atau kita bingung ini mau saya kerjakan atau tidak. Ya,
atau milih yang ini atau yang ini. Maka di sana kan doanya apa? Ya Allah, kalau memang ini yang terbaik bagiku, maka mudahkanlah ya urusan ini untukku. Tapi kalau urusan ini buruk bagiku ya Allah, maka hindarkanlah aku darinya. Itu dianjurkan kalau seperti itu. Ya, dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu itu baik atau buruk bagi kita. Tapi kalau dalam perkara yang memang jelas-jelas itu sebuah kebaikan, seperti kita minta ampunan, minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di sana enggak perlu kita katakan insyita itu. Ya Allah, aku minta rahmatmu. Jika engkau menghendaki, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki, enggak usah. Ya, pastikan saja. Ya, cukup katakan Allahumma ghfirli. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Ya Allah berikanlah rahmatmu kepadaku ya Allah. Ya, enggak perlu ditambah dengan insyita dari itu. Berapa menit lagi? 8 menit. Ya, kita tambahkan satu bab lagi. Bab la yaqul abdi wa amati. Ini juga perlu. Jadi pembahasan kita malam ini kaitan dengan lafaz-lafaz, ya, ucapan-ucapan yang bertentangan dengan syariat. Ya. Tadi yang pertama apa? Tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah. Keselamatan atas Allah enggak boleh. Karena Allah memberi keselamatan. Ngapain kita doakan keselamatan bagi Allah? Justru itu menunjukkan kurang adabnya kita kepada Allah. Justru itu menunjukkan kita merendahkan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua tadi apa? Kita tidak boleh berdoa dengan menta'liq, mengaitkan doa itu dengan kehendak Allah. Mengatakan ya Allah, ampuni aku jika engkau kehendaki. Rahmati aku jika engkau menghendaki. Enggak perlu. Itu terlarang. Nah, sekarang ini yang ketiga. Bab larangan seseorang mengatakan abdi au amati. Tapi ini khususnya di zaman dahulu ya, ketika masih ada budak. Jadi nggak boleh si tuannya itu mengatakan kepada budaknya, wahai abdi, wahai hambaku. Abdi artinya hambaku. Ya. Kalau perempuan amati, wahai hamba perempuanku. Nah itu dalam syariat Islam tidak dibenarkan. Kita bacakan dalilnya. Wa fi sahih Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum, ya jangan salah seorang dari kalian mengatakan sayyidi at'im rabbaka wal yakul sayyidi au maulaya wala yakul ahadukum abdi wa amati wal yakul fataya wa fatati wa ghulami. Jadi kata Nabi SAW, janganlah salah seorang dari kalian yang mengatakan kepada budaknya abdi wa amati. Itu apa namanya? Hambaku, abdi hamba laki-lakiku, amati hamba perempuanku. Ya, walaupun itu memang budaknya yang laki-laki dikatakan abdi, atau budaknya yang perempuan dikatakan amati. Itu kalau kita artikan artinya hambaku. Ya. Akan tetapi hendaknya salah seorang dari kalian itu mengatakan fataya wa fatati wa gulami. Ya. Wahai apa namanya? Budakku, budak laki-laki atau budak perempuanku. Ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia memang apa namanya? Kalau terjemahannya memang agak sulit untuk difahami ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab
ya kata abdun itu kalau dinisbatkan kepada diri seseorang itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Karena penghambaan itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dulu pernah kita bahas, tidak boleh memberi nama anak kita dengan penghambaan kepada selain Allah. Nah, misalnya orang ngasih anaknya bernama Abdun Nabi misalnya, hamba Nabi. Ya, Abdul Ka'bah misalnya, hamba Ka'bah, itu haram hukumnya. Memberikan anak nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Nah, kalau ini memang dari sisi bahasa, ya, dalam bahasa Arab, budak itu artinya abdun. Ya, budak itu artinya apa? Abdun dalam bahasa Arab. Sehingga dahulu sebagian orang-orang Arab kalau memanggil budaknya mengatakan ini budakku. Mereka mengatakan hadza abdi. Nah, ternyata ucapan seperti itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata abdun, ya, yang berarti hamba, itu tidak boleh dinisbatkan kepada makhluk. Ya, walaupun benar memang orang itu adalah budaknya dia, tapi dia nggak boleh menggunakan kata abdun untuk dirinya, dinisbatkan kepada dirinya. Tapi hendaknya dia ganti dengan fataya atau fatati atau gulami dan seterusnya. Ya, jangan dia gunakan kata abdun yang berarti hamba itu. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itulah dia beberapa hal yang berkaitan dengan lafaz-lafaz atau ucapan-ucapan yang dilarang, ya, berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan menghindari lafaz-lafaz tersebut. Demikian yang kami bisa sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ditutup.